sore atau selamat malam Ibu serta teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Evaluasi Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perusahaan PT Trinitan Metal Mineral Tbk. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Francisca Cicidania, yang kedua ada Jeffrey, yang ketiga ada Novita Modesta Rebu, yang keempat ada Pascalis Yanto Bria, yang kelima ada saya sendiri Veronica Emeliana, yang keenam ada Ucok Subiarto, yang ketujuh ada Yopi Erla Tepise. Pembahasan pertama kami di sini, kami mulai dari latar belakang. Saya akan menjelaskan secara singkat. Sumber daya manusia atau SDM ini ialah aset strategi yang merupakan kapasitas yang sulit untuk ditiru, langkah tepat dan istimewa yang memberikan keunggulan kompetitif pada suatu perusahaan. Kinerja dari SDM ini merupakan prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang untuk kemajuan dari sebuah perusahaan, tempat di mana seseorang tersebut bekerja. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang. Kinerja SDM yang diterapkan pada perusahaan PT Trinitan Metals Mineral Tbk saat ini memiliki komitmen dalam manajemen operasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang menerapkan peraturan lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja yang berlaku dan meminimalkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, keselamatan kesehatan kerja, serta melaksanakan tanggung jawab sosial melalui sistem manajemen yang terintegrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Nama saya Francisca Cicidania. Bagian B, permasalahan. Pertama, bagaimana pengaruh manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan kualitas karyawan pada perusahaan PT Trinitan Metals Minerals Tbk? Yang kedua, bagaimana cara pengukuran tingkat keberhasilan manajemen sumber daya manusia terhadap peningkatan etos kerja karyawan pada perusahaan PT Trinitan Metals Minerals Tbk. Yang ketiga, evaluasi apa yang harus rutin dilakukan karyawan terkait pengembangan dan pelatihan karyawan pada perusahaan PT Trinitan Metals Minerals Tbk. Bagian C, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan kualitas karyawan pada perusahaan PT Trinitan Metals Minerals Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pengukuran tingkat keberhasilan manajemen sumber daya manusia terhadap peningkatan etos kerja karyawan pada perusahaan PT Trinitan Metals Minerals Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui evaluasi apa yang harus rutin dilakukan karyawan terkait pengembangan dan pelatihan karyawan pada perusahaan PT Trinitan Metals Minerals Tbk. Selanjutnya akan
Guna menjaga kelangsungan usaha, perusahaan PT Trinitas Metals Minerals Tbk melakukan efisien dalam produk, baik dalam penggunaan bahan baku, bahan pembantu, maupun tenaga kerja. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi proses produksi pemurnian logam dan mineral, baik itu pirometalurgi dan ataupun hidrometalurgi, yang disesuaikan berdasarkan efektivitas dan efisiensi sehingga dapat terus meningkatkan nilai bahan tambang yang ada di Indonesia, serta dapat memurnikan lebih banyak metal dan mineral ke depannya. Dilihat dari sudut pandang SDM atau karyawan di Trinitan Group memiliki kepedulian dalam kegiatan operasinya untuk menjaga kelestarian lingkungan, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta memiliki kepedulian sosial dalam masyarakat lingkungannya. Baik, saya akan melanjutkan di bagian pengembangan alternatif kasus. Kita bisa melihat di sini, di slide ini adalah merupakan bagian dari laporan laba rugi. Kita melihat dari laporan laba rugi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mampu manajemen sumber daya manusia dan jumlah karyawan bisa dilihat dari laporan keuangan, terutama di bagian laba rugi. Laporan laba rugi merupakan cerminan dari aktivitas karyawan selama periode tertentu, triwulan, maupun tahunan. Seperti yang kita lihat di atas, jumlah laba rugi yang terjadi pada perusahaan senilai 27 miliar, di mana merupakan jumlah akumulasi rugi yang sangat besar. Yang sangat aneh dari perusahaan ini adalah beban pokok penjualan dan pendapatan yang sangat membengkak tinggi. Dengan melihat ilustrasi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan kecil bahwa terdapat masalah di bagian manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas dan etos kerja karyawan tergantung pada kualitas sumber